Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Julianti. Saya dari kelas B4 2017. NIM saya 17220227. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik yang pernah dipelajari di mata kuliah Human Resource Management. Materi yang pertama berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tantangannya. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Selanjutnya mengenai tantangan-tantangan manajemen sumber daya manusia, diantaranya yang pertama ada tantangan eksternal atau lingkungan, merupakan kekuatan-kekuatan dari luar yang mempengaruhi kegiatan bisnis atau perusahaan yang berpengaruh pula pada kegiatan manajemen sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya yang pertama ada tantangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran benefits yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Yang kedua, teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak untuk bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Yang kedua ada tantangan internal. Tantangan internal muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan. Di antaranya adalah yang satu, pemilik. Pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Yang kedua, pemerintah. Fungsi dari pemerintah tersebut adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan fiskal dan juga moneter. Selanjutnya, praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Kebijakan manajemen sumber daya manusia terdiri dari beberapa praktik seleksi. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan manajer yang handal dan memahami tantangan yang menanti. Dan tahapan tersebut memudahkan kita untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan keahliannya. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia diantaranya ada internal career opportunities, yang kedua training system formal, yang ketiga sistem penilaian kerja, yang keempat profit sharing plan, yang kelima employment security, dan yang terakhir ada job definition. Selanjutnya topik mengenai desain dan analisis pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam sumber daya manusia. Desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, dan berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Selanjutnya, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan tahapan lanjutan setelah sebuah perusahaan selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisis merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Ada 3 tahapan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, menganalisis dan mengelola informasi jabatan. Dan yang terakhir, menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses aktivitas yang membantu perusahaan untuk mendapat karyawan yang tepat, pekerjaan yang tepat, dalam waktu dan jumlah yang tepat juga, dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Alasan pentingnya perencanaan sumber daya manusia bagi perusahaan diantaranya, yang pertama, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten akan terpenuhi. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Dan yang ketiga, dapat menghemat biaya. Selanjutnya, tahapan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memerlukan tahapan yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut.
Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh manajemen perusahaan. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Yang ketiga, perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia dan juga pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Oke, dan itulah penjelasan saya mengenai beberapa topik yang pernah dipelajari di Human Resource Management. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.